buat kami Tuhan. Pengorbanan yang luar biasa buat kami. Sehingga saat pagi hari ini kami ada Tuhan. Begitu mahal darah yang sudah Kau curahkan untuk kami diselamatkan Tuhan saat pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak ada dalam kematian Tuhan, tapi Engkau bangkit untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau hidup, Engkau membuktikan bahwa kami adalah pemenang karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami bisa selamat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu terjadi atas kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kami paham Tuhan betapa dalamnya kasih-Mu, betapa dalamnya Tuhan cinta-Mu buat kami. Sehingga Tuhan, dengan firman-Mu kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kehendak-Mu yang terjadi atas kami semua Tuhan di depan ini. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami siap Tuhan untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Hari ini tema khotbahnya adalah mengapa komunitas perayaan. Ada banyak bentuk pertanyaan, saudara-saudara. Bagaimana? Itu pertanyaan. Apa ya? Di mana? Nah, salah satu yang penting adalah pertanyaan yang jarang ditanyakan. Mengapa? Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu. Firman Tuhan akan menjawab pertanyaan itu. Mengapa komunitas perayaan? Namanya saja kok aneh gitu ya, komunitas perayaan. Sekarang banyak gereja pakai nama komunitas, terutama saya melihat di gereja Pantai Kota di Indonesia. Sudah cukup banyak gereja-gereja lokal mereka yang pakai nama komunitas. Bahasa Inggris lagi, Petra Community Church, ya. Gereja komunitas Petra dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, mengapa komunitas perayaan. Saya akan kilas balik dulu saudara sebentar saja untuk mempertegas tentang panggilan. Karena untuk menjadi komunitas perayaan itu kita perlu tahu bahwa kita dipanggil menjadi komunitas perayaan. Jadi itu bukan kemauan pendeta, bukan untuk saudara ya. Nah, kalau kan kita bisa pakai nama gereja Isa Masih ini apa? Festival community gitu ya. Komunitas perayaan. Wow, festival.
Nah, kita dipanggil secara kilas balik. Kita sudah belajar dari 1 Korintus 1 ayat 9. Kita dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya. Dipanggil ke dalam persekutuan. Persekutuan itu komunitas. Persekutuan itu hubungan. Ya, jadi kontak lebih dari 2 orang. Persekutuan itu hidup bersama, saling. Ada banyak kata saling di dalam Alkitab. Jadi kita sudah tahu bahwa kita dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya. Lalu yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 2, kita sudah belajar bahwa kita dipanggil menjadi. Jadi dipanggil itu bukan sekedar, yo amat sini. Setelah datang, apa Kak Paulus? Ya wes, aku cuma pengen lihat hidungmu. Enggak. Jadi dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dipanggil menjadi. Bukan kok seulang mana, bukan kok setahun lagi. Tetapi pada saat kita dipanggil, kita memberi respon, ya Tuhan, saya memenuhi panggilan. Pada waktu itu kita langsung menjadi, ya, lahir baru. Kita percaya, kita bertobat, kita beriman kepada Tuhan, lahir baru. Lahir baru itu menjadi anak-anak Allah. Baik. Itu panggilan, berarti kita dipanggil kepada Yesus Kristus. Kita dipanggil kepada seseorang, objek pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak jenis panggilan. Ada panggilan untuk melayani di jemaat, menjadi pemimpin pujian, menjadi pendoa syafaat. Ada yang dipanggil meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, lalu menjadi pendeta, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Masuk sekolah teologi 4 tahun, dan kemudian praktek dan sebagainya. Tetapi ada panggilan yang sifatnya tidak sangat khusus begitu. Nah, ini perlu supaya kita jangan sampai berpikir aku tidak dipanggil loh. Yang dipanggil itu Pak Paulus, yang dipanggil itu Burut. Aku tidak. Padahal setiap kita harus mengalami panggilan Tuhan kepada dirinya, bertobat dan sebagainya. Nah, saya hanya memberi contoh, membaca saja, saudara. Contoh, ada panggilan untuk beribadah. Jadi saudara datang ibadah ini memenuhi panggilan Tuhan. Firman Tuhan misalnya di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 5 berkata begini, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Ini panggilan ditujukan kepada siapa? Apa hanya untuk pendeta? Apa hanya untuk pemimpin pujian? Untuk kita semua. Pas hari ibadah,
yang kita sepakati bersama, maka ini beribadahlah kepada Tuhan. Jadi kita datang ke gereja ini memenuhi panggilan beribadahlah kepada Tuhan, bukan karena kewajiban, ya, bukan karena paksaan. Ada banyak alasan untuk tidak beribadah, saudara. Macam-macam bisa dipakai alasan. Itu berarti kita tidak meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah. Jadi bukan soal kewajiban, takut takut kepada Pak Paulus, kok digulei ora-ora. Dan ada banyak hal-hal seperti itu yang menjadi panggilan Tuhan. Ya, ada ayat-ayat lain, tetapi saya rasa tidak untuk dibahas pagi ini, karena kita sudah harus masuk ke mengapa komunitas perayaan. Saya hanya ingin menyimpulkan supaya hari ini kita betul-betul tahu dengan jelas pengertian atau makna panggilan. Panggilan adalah kebenaran bahwa Allah memanggil umatnya kepada dirinya. Tuhan memanggil kita kepada dirinya. Marilah kepadaku, hai yang berlelah dan bertanggungan berat, dan seterusnya. Ya, jadi panggilan adalah kebenaran. Benar Tuhan memanggil umatnya. Orang dugaan. Sekarang ini banyak berita yang belum tentu benar, saudara. Diduga bank tertentu itu menjadi tempat untuk para pendukung menyimpan uangnya di sana untuk biaya kampanye. Tapi kalimat di depannya diduga. Jadi belum tentu benar. Itu saja sudah bisa dipakai alasan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Masih praduga, ya, yang harus dibuktikan macam-macam, harus undang saksi dan sebagainya. Jadi belum tentu benar. Tetapi panggilan adalah sebuah kebenaran. Jadi kita nggak bisa, aku kok memperkirakan sedang dipanggil Tuhan. Kira-kira aku kok dipanggil ya untuk menjadi suamimu. Kadang-kadang itu. Satu kali saya diminta oleh seorang teman untuk menjadi ketua yayasan. Lalu tidak lama kemudian diminta dengan sangat banget menjadi ketua sebuah sekolah teologi. Kalimatnya meyakinkan, saudara. Dia berkata begini, Tuhan Yesus tadi malam sudah datang kepada saya, Pak Paulus, dan Pak Paulus ditentukan dipanggil untuk jadi ketua yayasan. Lalu tidak lama kemudian Tuhan Yesus datang kepadaku, Pak, dan menetapkan bahwa Pak Paulus menjadi ketua sekolah teologi kita. Wah, kalau saya nggak paham tentang panggilan, saudara, omongannya di depan kan itu, Tuhan Yesus datang kepada saya dan mengatakan itu loh, hambaku Paulus jadi ketua yayasan, jadi ketua sekolah teologi. Nek nggak ngerti, takut, kualat, kan langsung ya, aku takut kepada Tuhan. Tapi karena sudah mengerti tentang panggilan, saudara, saya jawabnya enteng. Oh, begitu ya, Bu. Begitu ya, Pak. Kok Tuhan Yesus belum datang kepada saya ya?
Jadi kebenaran harus tahu dengan jelas. Memanggil umatnya kepada dirinya sehingga seluruh keberadaan kita, segala sesuatu yang kita lakukan dan semua yang kita miliki, kita tanam dalam suatu pengabdian kepada Allah. Jadi itu panggilannya itu membuat hidup kita berubah seperti ini. Karena kita tahu kebenaran bahwa Allah memanggil saya kepada dirinya. Dia sudah menebus dosa saya. Dia sudah, pokoknya kemarin sudah diungkapkan dengan jelas oleh Ibu Gembala. Ya, sehingga kita begitu terharu, kok hidup saya begini sudah dikasihi begitu rupa ya. Tuhan berkata siapa yang paling banyak diampuni akan paling banyak mengasihi. Nah, ketika sadar kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita mempersembahkan hidup kita ini, seluruh keberadaan kita, semua yang kita lakukan, apa yang kita miliki, kita tanam untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, jadi itu dampak dari panggilan. Berubah total. Orang akan kaget melihat saudara, kok mulai teman ya, radikal banget sekarang ya. Luar biasa. Saudara, saya melihat ini seharusnya menjadi salah satu karakter kita. Lalu berikutnya, dengan kekuatan hidup kita, kita jalani sebagai respon kepada panggilan pelayanan Yesus. Saudara, dengan kekuatan hidup kita. Hari Jumat kemarin, ketika kita bersama-sama ke Klaten, sepanjang jalan, saya nggak pernah dengar satu kata pun atau satu suku kata pun dari Ali. Merenung terus, saudara. Ternyata memang tenggorokannya ya bermasalah. Tidak punya suara. Tetapi hari ini tetap memimpin pujian. Pas bersuara. Ya Tuhan kasih itu. Tapi karena ada tekadnya, coba kalau dia ada tekad, kan sudah telepon. Aku minta diganti dulu ya. Padahal mungkin sementara sudah telepon hari Jumat mungkin atau hari Sabtu, lalu tadi malam sudah bisa teriak. Oh izin no, kan gitu. Biasanya kan gitu saudara. Iya. Biasanya kan mungkin minggu pagi hidup teko sampai kantor kabin tuh. Oh sudah izin kok datang. Sudah mari yo. Ya dong, kan kita lebih senang wes izin no. Menisa orang ibadah. Terus healing. Tetapi enggak, saudara. Kenapa? Nah itu dampak dari merespon panggilan Tuhan. Ada tanggung jawab respon kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagiannya, kalau tidak ada halangan yang sangat mengganggu, pasti dilakukan. Ya, kebenaran tentang panggilan telah menghasilkan kekuatan penggerak. Saudara,
berupa lompatan ke depan yang hebat dalam sejarah. Jadi panggilan itu menjadi daya dorong yang sangat kuat, daya penggerak, dan itu bukan hanya selangkah sidik-sidik begini, tetapi merupakan lompatan yang luar biasa. Yang kalau ditinjau, kok iso ya? Karena apa? Panggilan Tuhan itulah yang menjadi daya gerak. Semakin saudara menyadari panggilan saudara, semakin daya dorongnya kuat. Jadi sebagai penggembala jemaat saudara, saya sudah bisa nengeri jemaat yang merasa panggilannya betul-betul kuat dengan yang tidak. Dengan melihat daya dorong hidupnya, imannya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Di situ saya bisa kerosok orang ini betul-betul ngerti panggilan. Jadi dia bukan Kristen, tetapi Kristen teman. Jelas saudara? Nah, kita renungkan, apa saya seperti itu? Tetapi kalau tidak kuat pemahaman tentang panggilan saudara, masalah sedikit saja akan dijadikan alasan untuk tidak memenuhi apa yang seharusnya dia lakukan untuk Tuhan. Saya tidak perlu kasih contoh-contoh ya, karena kalau pakai contoh-contohnya, contoh-contoh tanpa disadari, nanti ada dari saudara yang pas aku ngomong contoh A, dia melakukan itu. Bapak harus ngerasani ini, mesti diceritakan sopo yo. Khotbah digawe kesempatan untuk nyemesi jemaat. Pas khotbah kok tabrak. Jadi itu saudara ya. Tapi ketoro saudara, alasan apa saja, sedikit saja sudah membuat dia tidak ada daya dorong untuk melakukan lompatan. Apalagi membuat sejarah baru dalam hidupnya. Jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita itu bisa sangat mengubah sejarah hidup saudara. Amin. Sejarah kita betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan. Saya dulu sudah pernah menyampaikan beberapa kali, kalau hidup kita memenuhi panggilan Tuhan dan respon daya dorong, daya gerak kita kuat, apapun kita lakukan lebih dulu kepada Tuhan. Saudara punya uang segini, butuh A, tapi Tuhan membutuhkan untuk B. Mana lebih dulu? Kalau saudara yakin kuat panggilan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan, saya yakin ada daya dorong yang kuat. Iki salah yang A. Coba apa-apa, tapi ini mendesak Tuhan lebih dulu, mengutamakan Tuhan. Ada daya dorong. Dan apa yang saudara lakukan itu menjadi daya lompatan. Karena Tuhan tidak pernah buta. Tuhan tidak pernah double. Itu kan karo-karo PGW. Beda. Begitu saudara punya rasa sedikit saja lebih cenderung bandul lonceng saudara itu ke arah Tuhan atau kita sendiri atau yang lain. Kalau Tuhan tahu, loncengnya lebih banyak cenderungnya ke aku dulu, maka saya yakin sikap Tuhan kepada kita
pasti lebih dari itu. Jadi itu yang mengubah sejarah hidup kita. Itu karena faktor memahami panggilan Tuhan. Nah, bicara soal sejarah, saudara, barangkali beberapa yang saya ungkapkan ini bagi saudara mungkin hanya merupakan satu pemahaman teori tentang Alkitab. Tetapi saya ingin membuka Alkitab bukan merupakan riwayat dari sejarah bangsa Israel tok. Alkitab adalah riwayat atau narasi agung dengan sebuah tema besar, sejarah penebusan dari Allah. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu bukan hanya sejarah tentang Israel, bukan hanya sejarah tentang gereja, tetapi sejarahnya Tuhan yang menebus manusia. Sejarah penebusan dari Allah dimulai dari Kejadian 1, penciptaan. Saudara tahu ketika Kejadian dibuka, Tuhan menciptakan, maka bumi itu dalam kondisi kosong dan gelap gulita. Artinya tidak baik. Lalu Tuhan datang, saudara, lalu berkata dan membenahi bumi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Sehingga menjadi bumi yang seperti ini. Sebelumnya kosong dan gelap gulita. Berarti Tuhan membaharui, Tuhan menebus dunia yang kosong dan gelap gulita, lalu mengisinya dengan keindahan-keindahan ciptaan, dan puncaknya manusia. Jadi sejarah dimulai dengan penebusan Allah, Kejadian 1. Lalu ditutup dengan kitab Wahyu, yaitu langit dan bumi yang baru. Bumi sudah jadi, ada Taman Eden, ada Firdaus, lalu manusia jatuh dalam dosa. Firdaus diambil. Ya, sehingga manusia tidak tinggal di Firdaus lagi. Tanah dikutuk, tetapi Firdaus sudah diambil. Lalu kitab Wahyu itu membuat langit dan bumi yang baru, Firdaus dikembalikan. Jadi mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu sejarah penebusan Allah. Jadi tidak hanya menyangkut sejarah Israel, tidak menyangkut sejarah gereja, tetapi itu sejarah penebusan Allah bagi dunia secara sempurna. Amin. Dari kitab Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Kejadian. Manusia mulai diciptakan. Sejarah manusia mulai diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kemarin Ibu Gembala mencoba mengungkapkan dengan mengidentifikasi, dicetak. Nah, saya mau melengkapi hari ini, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya yakin dengan kalimat ini saudara akan lebih jelas bahwa di dalam kita ada DNA-nya Tuhan. Untuk membuktikan anak saya itu betul-betul sah anak saya, maka gampang saudara, dites DNA.
Ketika dites DNA cocok dengan DNA-ku, maka ilmu kedokteran berkata ini betul anak. Tetapi kalau dites DNA-nya nggak cocok, lalu ada unsur lain, ternyata dicocokkan loh, ini DNA-nya cocok bukan dengan Pak Paulus tapi dengan Pak Anu. Lah, saudara, lalu diragukan, anak itu ternyata duduk anaknya Pak Paulus, DNA-nya anaknya si Anu. Sopo itu si Anu, Bu? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti di dalam kita ada DNA-nya Allah. Cipraane Allah. Itu kejadian 1. Lalu sejarah manusia jalan terus, saudara. Kita baca di dalam kitab surat 2 Korintus 3 ayat 10. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sejarah gambar dan rupa Allah DNA itu rusak karena dosa. Tidak hilang, tapi rusak. Lalu Tuhan menebus kita. Nah, di dalam kitab 2 Korintus tadi disebutkan kita semakin serupa, diubah semakin serupa dengan gambarnya. Kalimat terakhir, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi DNA Allah di dalam kita yang rusak itu dalam sejarah waktu hidup kita disempurnakan, diubah menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya. Yang rusak dibalikno. Dalam apa? Kemuliaan yang semakin besar. Itu sejarah penebusan Allah. Makin lama saudara makin member Tuhan Yesus, makin serupa dengan gambar anaknya. Kemuliaan karakter Allahi dalam diri kita semakin mulia. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 10 sampai 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi diri kita semakin dipenuhi dengan Kristus. Jadi tidak lagi koyok bangsa barbar, bangsa Yunani, bangsa skit, tetapi koyok Yesus Kristus. DNA-nya semakin diperbaharui, digandani terus dari hari ke hari. Itu sejarah penebusan. Semakin kita sadar panggilan kita, semakin watak kita akan meningkat terus, levelnya naik terus. Kemudian penutupnya dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi,
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kodrat ilahi. Jadi kita sudah dikodratkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kodrat ilahi. Amin. Sejarah pekerjaan penebusan dari Allah tidak terpisahkan dari sejarah dunia, karena dia masuk ke dalam sejarah hidup saudara, sedang bekerja bersama dan melalui sejarah hidup saudara. Dia ada di dalam kita dan dalam segala sesuatu. Jadi hidup kita yang dihidupi oleh Tuhan di dalam kita. Lalu ketika kita melakukan segala sesuatu yang menghidupi kita itu semakin kelihatan, semakin menonjol, semakin kuat. Jadi saudara, panggilan kita itu membuat lompatan sejarah dalam hidup kita. Baik, sekarang kita masuk setelah makin yakin panggilan ya. Jadi saudara hayati panggilan Tuhan, karena itulah yang akan mengubah lompatan-lompatan hidup dalam sejarah hidupmu. Ya, akan terjadi hal-hal yang merupakan terobosan. Tetapi kalau saudara tidak memahami panggilan dengan jelas, maka hidup saudara akan tetap biasa-biasa. Jadi Kristen 5 tahun ya gitu saja, 10 tahun ya gitu saja. Gak ada kemajuan, gak ada perkembangan. Saudara, kemarin saya menyaksikan ada seorang Kristen baru, saudara-saudara. Jadi panggilannya sebagai orang percaya, sejarah hidupnya dalam pengalaman iman masih belum berkembang dengan baik. Sehingga ketika kami jajan di tempatnya, saudara, kami membayar. Dia tidak mau dibayar. Jangan mosok Pendeta Paulus sama istri ke tempat saya sudah banyak dilayani, kok masih mau membayar? Sudahlah, enggak apa-apa. Ibu Gembala ngomong, enggak, tetap mau kamu jualan kok. Jadi tetap kan harus ada keuntungan dan sebagainya. Saudara tahu komennya? Jangan tante, jangan Bu Pendeta, nanti saya masuk neraka. Nah, saudara bisa ketawa loh. Karena apa? Dia belum memahami sampai dalam tentang arti panggilan Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Hanya karena menerima pembayaran dagangannya, dia khawatir masuk neraka. Tapi kalau dia sudah ngerti panggilan, maka saya yakin nggak seperti itu, saudara. Nah, nek sudah ngerti panggilan Tuhan, sitik-sitik ojo aku mlebu neraka, ojo aku mlebu neraka, berarti dia belum yakin kalau mati masuk surga, sudah. Wong menerima duitnya pendeta aja masuk neraka, waduh.
Jelas ya? Baik, sekarang kita mulai masuk mengapa komunitas perayaan. Saya tidak banyak uraian, tetapi hanya menjelaskan ayat-ayat yang mendukung mengapa kita itu disebut komunitas perayaan. Yang pertama, Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kata siaran itu artinya pergi ke tempat yang tinggi. Ya, pergi ke tempat yang bersejarah, tetapi arti hurufiahnya ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih mulia, ke tempat yang lebih dekat dengan hadirat Tuhan. Ini adalah nyanyian orang-orang yang lagi dipulihkan. Orang-orang yang lagi dipulihkan itu hidup rohaninya meningkat ke atas, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Lalu kita dengar lagi ungkapannya. Keadaannya seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, kalau mimpi atau mengalami kejadian yang luar biasa dan itu sangat mengejutkan saudara, saya yakin saudara sering berbuat begini ya. Aku mimpi toh sadar. Oh saudara, lorok. Ya dong. Mungkin misi kurang jelas. Kan mimpinya di sini, terus kepalanya di dua blok ini, blok sakit kok. Ternyata nyata orang mimpi. Orang yang dipulihkan itu kondisinya begitu berubah. Ada sukacita yang luar biasa dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita merasa nggak begitu yakin. Apa tenang ya? Apa tenang ya? Nah itu saudara. Jadi sesuatu yang begitu mendadak kita alami dan membuat hidup kita meningkat. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Orang yang melakukan atau ada dalam sebuah perayaan biasa bersorak-sorai, tertawa, itu biasa. Ya. Kemarin kan Ibu Gembala sudah mendramatisir dan bagus sekali. Ketika dia menangis, wah, raiso, dan bahkan jadi bintang film. Tetapi saya yakin kalau saudara sedang merayakan sesuatu, pasti sukacita. Ya, pasti itu seperingat.
mulutnya penuh dengan tertawa. Ya dong? Lidah bersorak-sorai. Haleluya. Ternyata yang bersorak-sorai itu lidah, saudara ya. Kalau tertawa mulut. Ya dong? Tanpa lidah bergerak, saudara bisa tertawa kan? Lidahnya tenang kan? Tapi kalau saudara bersorak, haleluya, lidahnya bergerak kan? Haleluya. Jadi itu tandanya orang sedang festival, sedang feast, sedang merayakan, sedang pesta. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Jadi bukan kita tok yang merasakan luapan itu. Ketika orang melihat ekspresi saudara, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Lalu orang-orang ini di antara bangsa-bangsa, semua bangsa gak ngerti bahasanya orang ngomong. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ketawa sendiri dan sebagainya dalam posisi lagi saudara, lagi stres, lagi apa? Bahasa Jawa Timur itu gendeng. Saudara bisa melihat bedanya dengan orang yang mungkin berbuat sama, tertawa, bersorak-sorai, tetapi ketika melihat bedanya, yang ini gendeng, yang ini orang, pasti tahu. Ya toh ya. Nah, bangsa-bangsa itu ketika komunitas perayaan ini mengekspresikan tawanya, mengekspresikan sukacitanya, sorak-sorainya, mereka tahu Tuhan telah berbuat besar di antara orang-orang. Amin. 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 Itulah kita, saudara. Kita dipanggil dalam komunitas perayaan, dipulihkan, merayakan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mengapa komunitas perayaan? Karena pemulihan. Karena sejarah penebusan Allah dalam hidup kita begitu kuat, kita pahami, sehingga hidup kita melonjak, hidup kita ada lompatan-lompatan sukacita, ada progresif, dinamik, sehingga hidup kita tidak melongkro, tetapi penuh energi. Amin. Amin. Itu mengapa yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Komunitas tetap bersatu, tidak pecah. Ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Mereka baru saja melewati kebangkitan Tuhan.
Tuhan sudah berkata tunggu ya di Yerusalem. Setelah 40 hari bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata tunggu di Yerusalem 10 hari, menunggu hari masa raya Pentakosta. Mereka menunggu lalu mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja. Lalu inilah kondisinya. Setelah Roh turun, setelah mereka dipulihkan, maka mereka melakukan segala sesuatu dengan gembira. Saya garis bawahi kata gembira itu artinya kegirangan yang penuh kebanggaan. Girangnya itu muncul karena ada rasa bangga terhadap Tuhan yang sudah memulihkan mereka. Wah, Tuhan luar biasa ya, gembiranya penuh dengan kebanggaan. Bangga, hebat ya, Tuhan kita hebat ya. Yuk. Saya tidak tahu, saya belum belajar tentang ilmu bergembira, saudara. Apakah ada orang gembira kepeksa, saudara? Ya ada. Tetapi level atau tingkat kegembiraan itu bisa berbeda-beda. Jadi bukan karena kepaksa, tetapi berbeda. Contoh, saya dapat berkat 10 juta. Begitu. Haleluya. Bisa untuk beberapa ruangan di Malabaya supaya waletnya tidak dicuri orang. Wah, ya. Lalu setelah berdoa 1 bulan kemudian saya dapat berkat 1 miliar. Kira-kira ungkapan kebahagiaan saya, kegembiraan saya beda. Wah, beda banget mesti. Aku orang ya, Ibu Gembala wis mendahului. Padahal saya untuk 1 miliar aku. Lah kan sing nampa aku. Melu dijajakne ya. Itu kegembiraan yang didapat dari materi, saudara. Tetapi Kisah Rasul 2 ini kegembiraan dari pemulihan dari Tuhan. Maka kata gembira itu adalah gembira dengan kebanggaan. Amen. Tuhanku hebat ya. Nah, kalau nanti kita memuji Tuhan, lagu kita Tuhanku hebat dan berkuasa, saya yakin kita nyanyinya jangan ini. Tuhanku hebat dan berkuasa. Haleluya. Itu lagunya kira-kira koyok. Tapi saya yakin kalau saudara betul-betul gembira dengan kebanggaan memang Tuhan kita hebat. Caranya ini pasti lonjak-lonjak, mukanya pasti bulan purnama, matanya pasti berbinar, tidak kosong. Mata kosong itu gini saja. Yuk kita nyanyi saudara. Haleluya, 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 haleluya. Itu mata kosong. Tapi kalau mata berbinar, saudara mari kita nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Nah itu mata berbinar. Ada fokusnya. Dan saya yakin orang yang kena pandangan mata kita mesti ketularan. Pasti nular. Nangis saya nular. Itu Kisah Rasul pasal
Yang kedua, waktu kita sudah hampir habis. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Ini ada hubungannya dengan masa raya Paskah. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Berpesta. Perayaan bisa ada pesta, bisa tidak. Ya, tetapi pada umumnya perayaan itu pasti ada pesta. Soal yang dimakan itu steak dari Australia, Stick drum loh, stick drum kayak gitu atau dengkul titik. Saya baru tahu dan merasakan rasanya dengkul ayam. Sudah pernah? Saya penasaran dengkul titik itu. Ternyata sudah dipotongin kecil-kecil, enak saudara. Beberapa kali saya kepengen makan di tempat itu, selalu dengkul ayam saya ambil. Menunya bisa macam-macam, tetapi ada pesta. Pesta itu apa? Suatu festival yang di dalamnya penuh kasih, sukacita dan keberanian. Kita merayakan apa yang telah Allah perbuat untuk kita melalui Kristus. Di dalam perayaan ini kita mendapati diri kita terlibat di dalam penyembahan di sorga. Amin. Sehingga kita bergabung dengan semua penghuni sorga di dalam memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan karena penyembahan kepada Allah pada hakikatnya adalah pengakuan akan kemuliaan Allah, kita bersatu dengan paduan suara sorgawi di dalam menyanyikan kemuliaannya sebagai pencipta dan penebus. Amin. Jadi ketika dalam ibadah kita merayakan Paskah, lalu kita pesta. Kata pesta itu seperti itu, saudara. Jadi kita bersatu dengan sorga, penuh sukacita, penuh kasih, penuh keberanian, menembus sampai di belakang tirai, kata Ibrani. Sampai di tempat Yesus, artinya tembus ke surga. Saudara, dan kita menyanyikan kemuliaannya bersama dengan penghuni surga. Ketika Natal, saya ingat ada lagu yang lagu berkata, yang liriknya seperti ini. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bersama malaikat di surga, bersama penghuni surga. Kita menyatu dengan tema gereja induk kita, miliki hasrat malaikat. Tapi saya ingin kita lebih dari memiliki hasrat malaikat, tetapi bersama dengan para malaikat dan orang-orang suci di surga memuliakan Allah. Amin.
Malaikat itu justru belajar hasrat kita, saudara. Jadi malaikat itu meri melihat kita, kok iso ya? Kok Tuhan bisa mengasihi Pak Paulus itu lebih dari mengasihi aku? Malaikat berkata itu luar biasa. Dia mati untuk pendeta Paulus. Bocah nakal itu. Dia orang mati untuk aku. Malaikat itu meri dia. Sehingga dia pengen belajar. Kok iso? Malaikat yang belajar hasrat kita. Amin. Amin. Tetapi kalau menyanyi kidung pujian, nggak apa-apa. Kita bareng dengan malaikat. Karena apa? Malaikat itu kerjaannya memuliakan Tuhan terus di sana. Kalau malaikat ngobrol, kecuali malaikat yang jatuh, yang namanya setan. Itu setan. Luar biasa. Itu berpesta. Paskah kita sudah tersembelih. Nah, mari kita merayakan. Saudara saya sudah belajar di Alkitab, masa raya Paskah itu bulan pertama. Bulan kita Maret, April. Masa raya yang kedua, Pentakosta, itu bulan ketiga. Kalau bulan kita antara Mei, Juni. Masa raya yang ketiga, Pondok Daun, itu bulan ke-7. Kalau bulan kita antara September, Oktober. Dan saya kok makin gemerget, saudara. Kita sudah ikut masa raya Paskah, nanti Mei, Juni, masa raya Pentakosta, lalu kenapa yang satu tidak? Kita berdoa ya, Tuhan tolong supaya kami bisa memahami masa raya yang ketiga. Karena masa raya yang ketiga itu masa raya panen raya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. September, Oktober. Sayangnya, menurut Alkitab, tidak ada masa raya Natal. Ya, yang ada masa raya Paskah, masa raya Pentakosta, masa raya Pondok Daun. Bukan Pondok Daun ya. Pondok Daun. Bukan kemah Daun ya. Pondok Daun. Tiga. Baik saudara, saya berhenti dulu. Mengapa kita sudah melihat 3 poin. Minggu depan, minggu pertama, kita akan lanjut lagi. Dan saya berdoa agar apa yang Tuhan beri kepada saya ini akan mengubah sejarah gereja kita, mengubah sejarah hidup kita menjadi komunitas raya. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Engkau mencipta kami menjadi komunitas perang, dan kami sudah memahami mengapa kami menjadi atau dipanggil dalam komunitas perang. Sesuai dengan apa yang Engkau sudah kodratkan di dalam firman-Mu,
bentuk kami gereja lokal di tempat ini menjadi komunitas perayaan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan tawa alami, yang penuh dengan kemuliaan, yang selalu mengagumi Engkau dalam kemuliaan-Mu yang besar. Berkati kami per keluarga, berkati kami per orang, sehingga kami sungguh-sungguh terpadu menjadi satu untuk saling mengalami kemuliaan Tuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Acara selanjutnya saya serahkan dalam koordinasi pimpinan Ibu Pendeta. Shalom. Shalom. Ya, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan luar biasa kita dibuat mengerti mengapa perayaan. Ya, jadi tujuannya itu perayaan terus. Perayaannya ra nganggo duit kok piye? Ya, kalau yang ditangkap seperti itu berarti saudara belum ngerti. Tapi kalau sudah ngerti, puji Tuhan, merayakan. Aku mau terus merayakan dengan Tuhan. Amin. Ada yang bergembira bersama malaikat, saudara. Ya, nggak cuma punya hasrat malaikat, tapi bergembira bersama malaikat karena kita memiliki hasratnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu bersuka cita karena kita. Nah, mari kita bersuka cita karena Dia. Ya, baik, puji Tuhan. Untuk acara kita pada hari ini dalam perayaan Paskah kita di puncak hari perayaan ini, yaitu hari kemenangan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, kita akan menerima bukan hanya makanan jasmani tetapi juga makanan rohani. Sudah disampaikan firman-Nya, sudah diterima. Amin. Semua bersuka cita. Bisa berikan